dibikin heboh gini 1.700 triliun. Itu pun belum disetujui, masih digodok. Bernegara itu tidak gampang kan. Saya di bidang pertahanan, saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan. Nah, anggarannya berapa saya ajukan. Presiden setuju atau enggak. Tapi presiden pasti minta saran, bagaimana Menteri Keuangan? Bagaimana Menteri Bappenas? Perencanaan nasional bagaimana? Kan begitu. Ya. Nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Kan begitu. Ya. Sejak diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi, Prabowo Subianto terkesan memilih irit bicara. Justru yang lebih banyak memberikan penjelasan kepada para awak media adalah juru bicaranya, Dhanil Anzar. Apalagi soal rancangan anggaran alutsista mencapai 1.700 triliun rupiah yang sempat membuat gaduh dan menjadi bahan pergunjingan. Nah, kali ini Prabowo Subianto tampak santai sambil tertawa membuka duduk persoalan tentang rancangan anggaran alutsista tersebut di podcast YouTube Deddy Corbuzier. Dan kegaduhan itu sudah sampai di telinganya. Ketua Umum Partai Gerindra ini memastikan tidak akan meloloskan oknum yang ingin memarkup anggaran secara gila-gilaan. Jika kemudian kedapatan harganya sampai di markup 600%, ia tidak akan menandatanganinya. Meskipun banyak orang yang tidak suka kepadanya. Ia mengaku takut bakal dikutuk oleh generasi masa depan. Untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, Prabowo telah menyusun sistem sekaligus akan menggandeng kejaksaan, BPK dan BPKP untuk memeriksa semua kontrak sebelum efektif dilaksanakan. Prabowo mengaku sudah berusaha menemui para produsen alutsista dengan maksud agar detil harga yang akan dibeli sudah diketahuinya. Jadi sekarang banyak yang saya lakukan. Saya negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa sih, terangnya. Namun, ia enggan mengomentari detail anggaran pertahanan yang dimaksud. Bagi Prabowo, pertahanan adalah hal yang sangat rahasia. Soal anggaran, kata dia, semua kementerian berkewajiban membuat rencana yang di dalamnya termasuk rencana anggaran. Dan setiap anggaran yang diajukan kepada Presiden, biasanya masih minta pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Jadi, bernegara itu tidak gampang, ada prosesnya. Prabowo menuding, ada pihak-pihak yang diduga sengaja membuat gaduh rancangan anggaran pertahanan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Seharusnya, kegaduhan soal anggaran pertahanan itu tidak perlu terjadi, sebab semua masih konsep yang belum disetujui. Di sisi lain, Deddy Corbuzier pun mempertanyakan keputusan dan alasan Prabowo yang mendasar sehingga bersedia menjadi Menteri Pertahanan setelah dikalahkan Jokowi pada Pilpres 2019. Padahal Prabowo dan Jokowi adalah rival pada dua Pilpres 2014 dan 2019. Menurut Prabowo, Jokowi memang menjadi rivalnya pada dua Pilpres, tetapi bagi Prabowo, rival tak selamanya harus menjadi lawan. Dalam setiap kompetisi, tidak harus menjadi lawan. Prabowo menganalogikan seperti bermain sepak bola sewaktu di sekolah. Ada yang menang, ada pula yang kalah. Tapi tidak harus gebuk-gebukan, itu IQ yang sangat rendah. Kemudian, alasan Prabowo menerima ajakan menjadi bagian dari kabinet Jokowi karena sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mengabdi pada Indonesia. Beliau ingin jadi presiden, gue ingin jadi presiden. Dia ingin jadi presiden untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk Indonesia. Saya juga begitu. Kalau sama-sama ingin mengabdi untuk Indonesia, kok harus saling melawan? Tandasnya. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Rafael, Karisma 90.